Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat Ki. Ibu-ibu di belakang didengar Bu? Alhamdulillah. Saya kasih pantun dulu. Jalan-jalan ke pasar beli daun salam, jangan lupa beli minyak. Siapa yang jawab salam, mudah-mudahan rezekinya banyak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan rezeki akan turun di Telkomas, insyaallah. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita sempat hadir di tempat ini dalam melaksanakan rutinitas ibadah kita, melaksanakan sholat subuh, apatah lagi di bulan suci Ramadan. Betapa kita mungkin tidak setiap saat menyadari bahwa tidak semua orang berkesempatan untuk melaksanakan ibadah ini. Yang janji Allah, sholat sunatnya saja lebih berat daripada dunia dan seluruh isinya. Masya Allah, luar biasa. Kesehatan dan kesempatan yang diberikan kepada kita juga bukan sesuatu yang rutin yang harus kita dapatkan Bapak Ibu sekalian. Betapa banyak saudara-saudara kita yang ingin hadir di tempat ini tapi karena tidak sempat. Betapa banyak saudara-saudara kita yang ingin hadir di tempat ini tetapi terbaring di rumah sakit karena sakit, atau di rumahnya karena keluhan sakit. Oleh karena itu syukur alhamdulillah kita sempat hadir di tempat ini. Begitu pula salawat dan salam kita kirimkan kepada junjungan Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi dan Rasul terakhir yang menjadi rahmatan lil alamin. Semoga rahmat dan kerahmatannya dapat kita raih Bapak dan Ibu sekalian, dan kita sangat berharap mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat dari beliau di hari kemudian, karena satu-satunya yang bisa memberikan syafaat di hari perhitungan, di hari pembalasan Bapak dan Ibu sekalian, di hari akhirat kecuali Rasulullah. Ya, hanya Rasulullah yang bisa memberikan syafaat. Oleh karena itu bersyukurlah kita sebagai umatnya. Ya. Oleh karena itu kita senantiasa mengirimkan selawat dan salam kepada beliau. Hadirin sidang jamaah sholat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya ingin membawakan sebuah kisah hikmah yang mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Kultum yang kita bawakan ini sebenarnya waktunya sangat terbatas, hanya 7 menit. Kultum itu biasa diartikan sebagai kuliah 7 menit, bisa juga kuliah 70 menit. Kultum juga namanya. Ya terserah kita pilih. Kalau yang kultum sebentar berarti kita berakhir 6:30. Tapi insya Allah kita akan bahas ini kurang lebih 7 menit Bapak sekalian. Al-Kisah mudah-mudahan ini juga
kalau ada yang pernah dengar, terulang saja dan menjadi pengingat. Alkisah di zaman dahulu ada sebuah keluarga soleh, ayah, ibu dan anak-anaknya adalah orang yang taat, mempunyai seorang anak gadis yang taat pula, yang setiap saat suasana di rumahnya diliputi kebahagiaan dan ibadah yang luar biasa. Anak gadisnya sudah mencapai usia nikah dan ayahnya sempat berdoa di satu malam, "Ya Allah, pertemukanlah jodoh dari anak gadis saya dengan seorang imam yang mampu menghidupi anak saya, mengimami anak saya, menjalani bahtera kehidupan keluarga dan berumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah." Ringkas cerita Bapak Ibu sekalian, keesokan harinya setelah salat duha, maka ada yang ketuk-ketuk. Dibukakanlah pintu, yang ternyata yang ada di depan pintu adalah harimau, yang kebetulan Allah mentakdirkan harimau itu bisa bicara. Dan alhamdulillah harimau itu mengatakan bahwa saya adalah utusan Allah yang diutus oleh Allah untuk melamar anak gadis Anda. Bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian kalau kita mendapatkan situasi seperti ini, kaget luar biasa. Kemudian karena ada pernyataannya bahwa saya utusan Allah, maka dia berpikir. Kemudian dia kasih tahu istrinya, bagaimana ini? Dia bilang, istrinya yang soleha juga mengatakan bahwa terserah sang anak. Kemudian dikasih tahulah anaknya, bagaimana ini? Ini adalah lamaran dari seekor harimau, tapi itu utusan Allah. Anak yang soleha menjawabnya bahwa kalau itu utusan Allah, saya terima. Kemudian diterimalah lamarannya dan hari itu dinikahkan. Setelah dinikahkan Bapak Ibu sekalian, sang harimau mengatakan, izinkan kami pamit, kami akan melayarkan bahtera kehidupan kami di sebuah tempat. Jika suatu saat ayah dan ibu merindukan kami, maka datanglah ke tempat kami. Dalam perjalanan saya akan tanam tanda-tanda, pohon penanda yang akan menunjukkan arah kemana tempat kami. Ringkas cerita Bapak Ibu sekalian, maka berpisahlah. Kurang lebih 6 bulan, rindu yang membuncah dari kedua orang tuanya membuatnya berpikir untuk segera menemui anaknya. Sebelum berangkat menemui anaknya, maka sang ayah ke pasar untuk membeli daging. Dia beli daging sapi secukupnya untuk anaknya dan daging babi secukupnya untuk menantunya, karena seorang harimau tentu daging babi yang lezat untuknya. Kemudian dibawalah daging itu, dan ternyata perjalanannya tidak semulus yang diharapkan. Pertama, dia dapatkan hambatan berupa angin puting beliung. Maka di tengah putaran angin mereka terbawa oleh arus. Daging yang dibawanya pun bercampur, mana daging babi, mana daging sapi lagi. Kemudian setelah itu dia lewati rintangan, lalu berjalan dan mendapatkan fenomena burung yang begitu cantik, kaki dan sayapnya
seakan-akan terbuat dari emas, tetapi herannya burung itu memakan kotoran sesamanya. Dia pulang melewatinya dan bertanya di dalam hati, ada apa ini? Kemudian berjalan lagi Bapak Ibu sekalian, di tengah perjalanannya mendapatkan fenomena lagi. Ada sebuah bukit yang batu-batu kecilnya itu meranjak ke atas. Kemudian batu besarnya jatuh dari puncak gunung menuju ke bawah. Kaget lagi, dia bilang, fenomena apa lagi ini? Lanjut Bapak Ibu sekalian, dilewati itu, kemudian dia dapatkan pohon mangga yang buahnya menarik dan sudah masak. Mangga itu memanggil-manggilnya. Lalu dia berpikir, apa lagi nih? Ya, di dalam benaknya dia kumpulkan itu, kemudian dia lanjutkan perjalanan. Akhirnya dia dapatkan sebuah sungai, yang sungai itu terbagi dua, yang harus dia lewati. Yang satunya lebar dan agak lebar dan kelihatan dalam. Kemudian setelah itu ada daratan sedikit, kemudian dia lewati sungai kecil tapi kelihatan dangkal. Ternyata setelah dia lewati yang lebar dan kelihatan dalam, ini ternyata dangkal. Setelah dia lanjut ke sungai yang kecil, itu ternyata kecil tapi dalam. Dia lewati, kemudian dia lanjutkan perjalanan. Terakhir pohon penanda yang dia lihat, dia sudah mengatakan bahwa mungkin di sekitar sini. Setelah dia lihat, Bapak dan Ibu sekalian, dia lihat anaknya sedang seorang gadis sedang mencuci, yang kemudian didekatinya dan disapa, ternyata anaknya. Lalu kemudian dipeluknya dengan rasa rindu yang mendalam. Kemudian diantarlah menuju ke rumah suaminya. Begitu heran dan kagetnya kedua orang tua ini. Ternyata yang dia dapatkan adalah sebuah istana. Dan ternyata harimau tadi itu adalah seorang raja dan ulama besar di dalam hutan. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ringkas cerita, setelah diterima dengan dijamu luar biasa, kemudian istirahat dan bincang-bincang, semua peristiwa yang dilewatinya ditanyakan. Yang pertama adalah kejadian di mana dia dapatkan puting beliung, sehingga daging sapi dan daging babi tadi bercampur dan tidak bisa dibedakan lagi. Lalu menantu yang seorang ulama mencoba memberikan penjelasan. Dia bilang bahwa itu adalah satu gambaran, bahwa ini karena zaman dulu ya. Kalau sekarang ini saya sudah bisa katakan, sekarang dan yang akan datang ini situasinya kita sudah rasakan. Beliau mengatakan bahwa suatu saat kehidupan itu nanti kita tidak bisa bedakan lagi mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar, mana yang tidak benar. Lalu kemudian ditambahkan penjelasan Bapak Ibu sekalian, bahwa kita mesti hati-hati dengan situasi ini karena insya Allah akan hadir. Dan kita semua jamaah sekalian tentu sudah merasakannya, betapa banyak dalam kehidupan kita sekarang ini yang mencampur adukan antara yang hak dan yang batil, antara yang benar dan yang salah. Lalu kemudian inilah fungsinya Ramadan, karena di dalam Ramadan diturunkan Al-Quran sebagai penunjuk mana yang benar, mana yang salah ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Oleh karena itu, manfaatkan Ramadan ini untuk lebih banyak membaca Al-Quran, mentadaburinya,
untuk kemudian kita amalkan Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan itu akan menjadi petunjuk pada kita mana yang benar, mana yang salah. Kemudian fenomena yang kedua. Fenomena yang kedua adalah di mana kedua orang tua ini mendapatkan burung yang begitu cantik memakan kotoran sesamanya. Lalu dijelaskan lagi bahwa itu adalah fenomena di suatu saat yang akan datang. Begitu banyak orang yang begitu cantik, begitu tampan, berpangkat dan jabatan, berdasi, ya, dengan pakaian yang luar biasa, kemudian berani berbuat yang tidak benar, bahkan memakan makanan yang tidak halal, mengambil hak sesamanya yang bukan haknya, ya, korupsi bagi pejabat dan sebagainya. Itulah akan datang, fenomena yang akan datang, dan kita sudah rasakan sekarang Bapak Ibu sekalian. Kehati-hatian kita adalah bagaimana menyimak peristiwa ini, kemudian kita berusaha untuk melihat dan bagaimana agar kita dan keturunan kita nanti kemudian berhati-hati dengan situasi itu. Karena ini dulu digambarkan bahwa satu saat, tapi sekarang sudah ada dan bahkan kemudian bertambah-tambah ke depan. Kemudian fenomena yang ketiga ditanyakan bahwa saya melewati sebuah bukit yang batu kecilnya naik ke atas, kemudian batu besarnya jatuh ke bawah. Dia bilang itu adalah gambaran dan sebuah fenomena bahwa satu saat orang-orang kecil yang berusaha dengan usaha yang keras itu tidak tertutup kemungkinan akan mencapai puncak dan mendapatkan cita-citanya dengan usaha dan kerja kerasnya. Kemudian dengan pendekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai insan yang beragama, kemudian dia bisa sukses dan menggapai apa yang dicita-citakan. Sebaliknya akan terjadi di suatu saat di mana orang-orang besar dengan keturunannya yang kemudian membuat jatuh kejayaan orang tuanya, dengan pangkat dan jabatannya, dengan kekayaannya, kemudian anaknya berpoya-poya dan menjalani kehidupan yang maksiat. Itulah kemudian fenomena yang kemungkinan akan terjadi, dan bahkan sekarang sudah terjadi Bapak sekalian. Banyak orang-orang kecil yang tadinya bukan siapa-siapa yang kemudian menjadi orang sukses, orang besar, ya, orang kaya, orang berpangkat oleh karena usaha dan kerja kerasnya. Sementara di kasus yang lain akan ada orang yang kemudian orang tuanya kaya raya, orang tuanya pejabat, kemudian anaknya yang tidak mengikutinya dan tidak melanjutkan kesuksesan orang tuanya. Inilah yang kita khawatirkan Bapak sekalian, mudah-mudahan tidak terjadi di antara kita dan menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa mendidik, ya, anak-anak kita supaya bisa mencapai kesuksesan di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjut dengan fenomena yang lain. Fenomena yang dia dapatkan terakhir adalah dia dapatkan pohon mangga yang memanggil-manggilnya, ya, dengan buahnya yang menarik. Itu adalah gambaran katanya bahwa satu saat pendidikan itu anak, guru dan muridnya, yang dulunya murid yang mencari gurunya, sekarang guru yang mencari muridnya, ya. Dan ini fenomenanya Bapak sekalian, begitu banyak pendidikan, lembaga pendidikan, organisasi pendidikan yang kemudian miskin siswa, sehingga siswa, gurunya lah kemudian yang mencari-cari, yayasannya lah kemudian yang mencari-cari, ya. Karena ilmu itu sudah bukan sesuatu barang yang penting, ya, dilihat dalam kehidupan, sehingga minat untuk menuntut ilmu menjadi berkurang, ya. Apatah lagi ilmu agama.
Kalau Habibie mengatakan Bapak Ibu sekalian bahwa saya alhamdulillah sudah mencapai kedudukan tertinggi di dunia ini oleh karena saya adalah sains internasional, kemudian ilmu saya sudah gunakan untuk bahkan dapat membuat pesawat. Tetapi seandainya saya disuruh memilih, maka saya tertarik dengan ilmu agama. Inilah Bapak Ibu sekalian yang perlu kita simak dan kita gembleng, kita bina, kita edukasi generasi kita supaya sekalipun menuntut ilmu dunia, jangan lupa ilmu agama, karena semuanya kembali nol. Apa yang dirasakan oleh Habibie, bahkan dia sempat menjadi presiden, tetapi kemudian di akhir hidupnya merasakan kesepian karena hanya tinggal sendiri dalam rumahnya, hanya diurus oleh orang lain karena anak-anaknya sukses di tempat lain, di luar negeri. Kemudian beliau mengatakan bahwa semuanya kembali nol. Itulah kemudian Bapak Ibu sekalian menjadi pengingat untuk kita semua. Yang terakhir adalah dia dapatkan sungai, ya, yang satunya dalam, lebar, kelihatan lebar dan dalam, tetapi sesungguhnya dangkal. Begitu pula sebaliknya. Lalu kemudian sang menantu menjawab bahwa ini adalah fenomena yang kemudian di kemudian hari akan ada suatu kondisi di mana kita bisa melihat orang seakan-akan hebat, ya, luar biasa penampilannya, ternyata ilmunya dangkal. Kemudian ada fenomena lain bahwa orangnya biasa-biasa saja, ternyata ilmunya dalam. Ini Bapak Ibu sekalian pengingat untuk kita semua. Mari kita jalani kehidupan ini dengan berusaha mengisi kehidupan kita dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kemudian dengan diri yang kemudian sesuai yang diharapkan oleh hikmah puasa dengan predikat takwa. Bapak Ibu sekalian, puncak dari segalanya, kenapa kita digiring di bulan Ramadan ini untuk menggapai predikat takwa, ya, kesuksesan yang kita dapatkan harus berpredikat takwa. Oleh karena ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa ittaqullah haitsuma kunta, bertakwalah kalian dimanapun berada. Dipertegas lagi bahwa yang selalu diingatkan setiap hari Jumat, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oleh karena itu kita tidak ada waktu untuk berusaha meningkatkan kualitas diri kita dengan ketakwaan. Takwa itu mengandung dua pengertian. Yang satunya adalah harapan, kemudian yang kedua adalah ketakutan, ya, bahwasanya ketakutan kita juga nanti itu akan diliputi dengan rasa cinta kepada pencipta dan Khalik. Inilah Bapak Ibu sekalian barangkali yang bisa saya sampaikan sekelumit kisah yang mudah-mudahan bisa memberi gambaran kepada kita sekalian untuk bagaimana menjalani kehidupan kita hari ini dan yang akan datang. Demikian barangkali yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya tutup karena saya buka pantun tadi, saya tutup lagi dengan pesan orang tua yang diminta untuk selalu dihidupkan, jangan dilupakan. Sengeka si mata jarum, na usengaki si pupuralina. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.